Selamat datang kembali di Teater Perang Pasifik. Udah lama gak jumpa ya, Gigs? Dan akan bahas apakah kita hari ini? Sebuah perang bersejarah yang terjadi di pos terluar Hawaii, yaitu Midway. Pertempuran ini tuh penting banget karena jadi titik balik bagi Jepang dan Amerika. Setelah pertempuran ini, angin tiba-tiba berbalik. Pihak yang tadinya neken atau ofensif, balik jadi defensif. Pihak yang tadinya kuat banget, tiba-tiba berkurang jauh kekuatannya. Sebelum kita lebih jauh lagi spoilernya, kalau kalian lupa, kalian bisa nonton dulu video-video Teater Perang Pasifik sebelumnya ya, karena di situ udah dijelasin latar belakang yang ngarah ke battle ini. Atau kalau mau lebih singkatnya, pemimpin tertinggi Angkatan Laut Jepang, Isoroku Yamamoto, nggak terima Jepang atau Tokyo dibombardir sama Doolittle Raid. Serangan ini minor dampaknya, tapi harga diri Jepang terluka. Oleh karena itu dia bawa pasukan-pasukan besar Jepang yang dipimpin oleh Chuichi Nagumo menuju Midway buat ngancurin base-nya Amerika. Nagumo ini bawa Kido Butai yang kuat banget itu, dengan 4 carrier-nya yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu beserta beberapa cruiser dan destroyer-nya. Oke gigs, saatnya kita masuk ke Battle of Midway. Battle of Coral Sea. Hah, Battle of Midway dong, gimana sih ini skripnya? Tenang gigs, sebelum kita menuju teater utama kita, ada sebuah pertempuran hebat yang terjadi di bagian selatan deket Papua Nugini dan Australia. Pertempuran ini lumayan penting karena bakal ngaruh sedikit ke Midway. Jadi tanggal 2 Mei 1942, Jepang mau ngelancarin Operation MO, yang intinya mau merebut Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, dari tangan pihak aliansi. Sebenarnya nyebut kata aliansi ini agak berat ya gigs, karena seperti yang kita tahu dari semua pihak aliansi yang sangat-sangat penting itu cuman US, sisanya kayak British, Dutch, dan Australia itu semuanya diacak-acak sama Jepang. Balik lagi, Jepang berangkat dari base mereka di Rabaul, New Britain, dengan targetnya tuh lagi di Solomon Island dan lanjut ke Port Moresby. Cuman US punya satu kelebihan, mereka punya teknologi sinyal radio yang lebih canggih. Tanpa diketahui Jepang, Amerika tuh udah tahu kalau Jepang mau nyerang ke Port Moresby. Cuman teknologi ini tuh belum sempurna, beberapa kali mereka salah prediksi posisi lawan. Ini bakal kita lihat contohnya sebentar lagi. Tapi ya itu, seenggaknya Amerika udah tahu kalau Jepang mau nyerang tanggal segitu. Di Operation MO ini, Jepang bawa 2 carrier, yaitu Shokaku yang isinya 58 pesawat, Zuikaku 63 pesawat, dan carrier ringan Shoho dengan 18 pesawat. Jadi total ada 3 carrier dengan 139 pesawat yang dibawa sama Jepang. Jepang sendiri dipimpin sama Vice Admiral Takagi Takeo dan Rear Admiral yaitu Hara Chuichi. Sementara itu di pihak US, Task Force 17 dipimpin sama Admiral Jack Fletcher dengan 2 carrier, yaitu USS Yorktown dengan 65 pesawat dan USS Lexington dengan 69 pesawat. Jadi total ada 134 pesawat yang dibawa sama Amerika. Sebenarnya US tuh punya 5 carrier di Lautan Pasifik. USS Saratoga abis kena torpedo, jadi lagi diperbaiki. Enterprise dan Hornet kepake di Doolittle Raid kemarin, jadi yang aktif cuman Lexington dan Yorktown. Bagaimana dengan Jepang? Kenapa Kido Butai tidak ikut? Bagaimana ya? Kan mau nyerang Midway, jadi mereka juga dalam persiapan. Gigs sekedar refreshing ya, value atau nilai sebuah carrier itu penting banget dalam perang lautan. Kalau kita bisa menetralisir sebuah carrier, maka harganya mahal banget. Nah, di Battle of Coral Sea ini, posisi Amerika dan Jepang itu imbang karena 2 lawan 2 carrier. Dan jumlah pesawatnya pun bisa dibilang berimbang. Dan tahukah gigs, battle ini adalah battle pertama carrier versus carrier. Iya, udah selama itu perang berlangsung, inilah pertama kalinya carrier Jepang bakal ketemu sama carriernya Amerika. Siapa yang excited dengan pertempuran ini? Oke, kita masuk ke pertempurannya. Jepang mulai bergerak ke selatan tanggal 2 Mei dengan target Port Moresby. Sementara itu, Yorktown yang dapat laporan kalau tuh lagi mau diinvasi
maju ke atas, meninggalkan Lexington yang lagi refueling, isi ulang bahan bakar. Tanggal 4, base Jepang di Tulagi diserang sama Yorktown. Beberapa destroyer dan minesweeper-nya Jepang tuh dihancurin, tapi ternyata serangan ini tuh cuman minor aja, cuman kecil. Base Tulagi itu bisa pulih cuma dalam 2 hari. Tadinya Yorktown udah berharap mau ketemu carrier di Tulagi, tapi ternyata Shokaku dan Zuikaku ketinggalan di belakang karena cuaca yang buruk. Begitu dapat kabar Tulagi diserang, mereka buru-buru ngejar Yorktown. Sayangnya carrier yang ini udah pergi. Dengan adanya serangan ini, Jepang tahu bahwa ada carrier musuh yang hadir di Laut Coral. Oleh karena itu, sekarang mereka lebih waspada, mereka alert. Mereka nggak cuma fokus aja ke Port Moresby, tapi juga ke Task Force 17. Besoknya, tanggal 6 Mei, karena Laut Coral itu luas banget, Jepang pun meluncurkan pesawat mata-mata dari Rabaul. Hasilnya, ada sebuah pesawat yang berhasil menemukan pasukan US dan mereka langsung pergi ke selatan. Tapi karena yang menemukan ini cuma satu pesawat aja, mereka nggak yakin sama laporan ini. Padahal mereka itu cuma 70 mil lagi di dekat Yorktown dan Lexington. Seandainya Jepang lebih berani meluncurkan pesawat dan nyerang ke selatan, habislah sudah Task Force 17. Battle of Coral Sea bakalan selesai langsung di situ. Lanjut lagi ke tanggal 7 Mei. Di hari ini posisi US dan Jepang itu udah makin deket-deketan, tapi mereka nggak tahu posisi masing-masing tuh pada di mana. Jam 8.15, Chuichi Hara, pemimpin komando Jepang, merintahin buat ngirim 78 pesawat Jepang ke arah selatan. Karena katanya ada laporan pasukan US di situ. Tapi ternyata laporan itu salah, ternyata cuma laut kosong doang. Pasukan besar ini pun sia-sia dan balik ke carrier. Habis-ngabisin bensin aja. Gimana dengan US atau Amerika? Mereka dapat laporan kalau ada Jepang di posisi barat laut. Ada 4 carriers dan ada 2 cruisers. Nggak pakai lama, Jack Fletcher pun ngirim 93 pesawat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata laporan ini juga salah. Bukan 4 carriers, tapi 2 cruisers dan 2 destroyers doang. Amerika pun kecewa. Ini lagi yang gue bilang di awal tadi, sistem radar atau radio signal ini tuh masih belum efisien dan efektif. Jadi buat saat ini masih banyak ngelakuin kesalahan. Tapi dari 2 kesalahan ini, pihak Amerika lebih beruntung. Di jalan pulang mereka ketemu sama satu lagi paket pasukan yang menuju Port Moresby. Pasukan ini emang kepisah sama pasukan utamanya, yaitu carrier ringan yang tadi tuh, Shoho. Maka carrier ini otomatis jadi bulan-bulanan warga. 93 pesawat yang melintas semuanya menghujani bom dan torpedo. Mulai dari jam 11, Shoho kena 12 hit bom dan 7 hit torpedo. 631 orang tewas ketika. Shoho hancur lebur dan ini adalah carrier pertama Jepang yang tenggelam. Pasukan Jepang tidak tinggal diam. Mereka nih tahu akhirnya kalau ternyata ada carriernya Amerika di sekitar mereka. Mereka pun coba-coba launch pesawat ke arah barat, penerbangan pesawat mereka. Sayangnya itu udah malam, udah jam 6 sore. Cuaca juga buruk, jadi pesawat ini nggak ketemu apapun. Bahkan dari 27 yang berangkat, itu cuma balik 8 bomber. Alasannya macam-macam, ada yang habis bahan bakar, ada yang tersesat, ada yang harus turun di laut. Ini kerugian yang lumayan ya buat Jepang ya. Oke, kita beralih ke hari yang baru di tanggal 8 Mei. Arena pertempuran masih panas karena masing-masing tahu nih ada carrier di sekitarnya. Mulai jam 6 pagi, Amerika udah kirim pesawat mata-mata dan nemuin Jepang 175 mil di timur laut mereka. Maka Jack Fletcher pun kirim 75 pesawat jam 9.25. Sebaliknya, Jepang juga melakukan hal yang sama dan berhasil menemukan posisi Task Force 17 di barat daya. Maka dia pun mengirim 69 pesawat ke arah barat daya. Nah ini gigs, ini adalah pertarungan pertama antara masing-masing carrier dengan kekuatan penuh. Siapakah yang menang? Jam 10.20 pasukan pesawat Amerika menemukan pasukan carrier Jepang. Sayangnya Zuikaku hilang ke dalam kabut. Maka Shokaku pun jadi target. Jam 11.05 Shokaku terkena serangan dari 2 bomber. Setengah jam kemudian datang pasukan pesawat dari Lexington. Mereka berhasil menambah 1 serangan pada Shokaku. Sayangnya, serangan-serangan ini tidak menyebabkan kerusakan berarti untuk Shokaku. Dia masih bisa kabur. Gimana dengan serangan Jepang kepada Amerika?
Mereka berhasil tiba di tempat pada pukul 11.12. Jepang selalu on time dari zaman perang. Bedanya pilot Jepang dan Amerika adalah mereka tuh lebih efektif dan efisien. Hasilnya Lexington dapat hit 2 bom, diserang 2 bom dan 2 torpedo. Sedangkan Yorktown kena 1 bom, bahkan sampai decknya jebol. Tapi kedua carrier ini masih bisa berfungsi dan bergerak. Apakah ada serangan berikutnya dari US maupun Jepang? Tidak, gigs. 2 serangan itu adalah serangan pertama dan terakhir di hari itu dari masing-masing pihak. Ngelihat kondisi kerusakan di masing-masing carrier, serta pilot dan pesawat yang udah kecapean, baik Amerika maupun Jepang sepakat untuk mundur ke belakang. Operation MO gak jadi, alias gagal total. Hasil dari perang Coral Sea ini adalah Amerika kehilangan 3 Wildcats fighters, 5 Dauntless bombers, sedangkan Jepang kehilangan 5 dive bombers, 8 torpedo bombers, dan 19 mendarat di laut alias kebuang. Total, Amerika hilang 19 pesawat, Jepang 34 pesawat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Jepang lebih rugi daripada Amerika. Ternyata makin siang keadaan Lexington itu makin parah. Jam 12.47 ada ledakan. 2 jam kemudian, sekali lagi. Terakhir, jam 3 siang. Akhirnya Lexington tidak terselamatkan. Dari 2.951 kru, 216 harus tewas. 35 pesawat juga harus ikut tenggelam. Jadi kalau dari posisi rugi, sebenarnya Amerika yang lebih dirugikan. Dia kehilangan carrier utamanya. Jepang pun kehilangan carrier, tapi cuman carrier yang paling ringan, yaitu Shoho. Tapi sisi positifnya dari perang Coral Sea terhadap Amerika ini adalah mereka untuk pertama kalinya berhasil memberhentikan sisi ofensif Jepang menuju Australia. Setelah membabi buta di Asia Tenggara, kini Jepang berhasil diberhentikan sementara. Selain itu, 2 carrier, Shokaku dan Zuikaku masuk ke bengkel nih buat perbaikan. Dan perbaikan mereka ternyata cukup lama. Sebulan belum selesai. Bandingin sama Yorktown yang juga masuk bengkel karena kena ledakan. Dia udah ready dalam rentang 1 bulan dan udah sanggup untuk pertarungan Midway. Ya gigs, kita bakal ngelihat Yorktown turut serta di perang Midway. Mungkin kata paling tepatnya dipaksain buat ikut. Jadi dampak yang paling utama dari perang Coral Sea ini adalah Shokaku dan Zuikaku nggak bisa ikut ke Midway, sedangkan Yorktown siap untuk bertempur. Battle of Midway. Baiklah, mari kita masuk ke teater utama kita, yaitu Battle of Midway. Kayak udah dibilangin, Kido Butai berisi Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu tanpa Shokaku dan Zuikaku yang masih dalam proses perbaikan. Akagi punya 54 pesawat, Kaga 63 pesawat, Hiryu 54 pesawat, Soryu 52 pesawat. Jadi total ada 248 pesawat yang menuju Midway. Tim ini dipimpin oleh Nagumo Chuichi di flagship Akagi, yang artinya kapal leadernya, dan Tamon Yamaguchi di Soryu dan Hiryu. Tujuan dari serangan ke Midway ini adalah untuk menetralisir atau menghentikan operasional Midway sebagai base utamanya Amerika. Jadi mereka bakalan nyerang runway dan sarana prasarana yang ada di Midway. Serangan rencananya dilakukan jam 4.30 pagi tanggal 4 Juni 1942. Serangan ini bertumpu pada elemen kejutan. Artinya mereka mengharapkan pihak Amerika tidak tahu tentang serangan ini. Ketika Kido Butai sudah deket, mulai kelihatan nih kalau sinyal radio dan flight patrol dari US itu intensitasnya bertambah. Ini sebenarnya mencurigakan. Tapi Jepang masih beritikat baik bahwa serangan mereka belum ketahuan sama pihak Amerika. Mereka ngeluncurin 7 pesawat mata-mata untuk nyari ke sekitar. Dan emang gak ada carrier Amerika di sekitar Midway. Jadi untuk saat itu keadaan dinyatakan aman. Jam 4.30 pagi, 108 pesawat terbang menuju Midway dipimpin oleh Letnan Tomonaga. Mereka tiba di Midway jam 6.34, maka serangan pun terjadi. Di Pulau Timur, power plant, pos komando, tangki bensin kena bom, dan runway rusak. Di Pulau Barat, tangki minyak, tangki air, dan hanggar kena bom sama Tomonaga. Tomonaga ngelihat serangan ini tidak efektif, apalagi runway itu masih belum rusak. Maka dia ngasih pesan ke Akagi bahwa mereka bakal mendarat dan terbang untuk kedua kalinya.
Kita mundur ke jam 5.32. Sebuah pesawat mata-mata dari Midway berhasil menemukan Kido Butai ternyata di arah barat laut. Maka dengan ini serangan Jepang pun ketahuan. Dia kirim pesan ke Midway. Midway ngerespon dan ngirim pesawat bomber dan fighter. Pesawat fighternya ini jaga kandang dan ketemu sama Tomonaga jam 6.34. Hasilnya mereka kalah dengan 13 pesawat Buffalo dan Wildcats jatuh. Sementara itu pesawat bomber yang pergi ke Kido Butai semuanya gagal meledakkan carrier. Setengah jam lagi datang serangan kedua dengan 16 Dauntless Dive Bombers dan 15 B-17. Semuanya juga tidak kena. Kenapa semua serangan Amerika gagal? Jadi dalam pertahanan carrier itu ada 3 jenis. Yang pertama ada manuver si carrier. Yang kedua adalah senjata anti-aircraft. Dan yang ketiga adalah pesawat fighter pelindung. Kido Butai ini unggul dalam aspek yang pertama dan ketiga. Walaupun besar, tapi carrier-carriernya bagus dalam bermanuver. Selain itu, pilot-pilot fighternya juga hebat dalam bertarung. Tapi manuver-manuver ini punya kelemahan. Ketika sebuah carrier bermanuver, mereka tidak bisa mendaratkan pesawat, apalagi nerbangin. Jadi cuma bisa nerimo aja. Ini jadi kendala karena harus nunggu serangan musuh beres dulu. Lanjut jam 8.25, USS Nautilus, sebuah submarine, kirim torpedo ke battleship Kirishima, tapi gagal untuk nyerang. Nautilus kemudian dikejar sama destroyer Arashi. Selain itu beberapa dive bomber juga nargetin battleship Haruna, tapi tidak kena juga. Jadi serangan Amerika ini tuh gagal semua. Nagumo dapat pesan dari Tomonaga yang bilang bahwa Midway itu butuh serangan kedua. Bikin dia jadi buru-buru nyiapin pasukan cadangan. Jadi Nagumo milih untuk tidak menunggu Tomonaga balik. Rencananya dia tuh pengen Midway ini dihancurin secepatnya. Dia kasih instruksi supaya pesawat cadangan itu dipasangin bom untuk dive bomber. Tapi semua berubah ketika dia dapat laporan dari pesawat mata-mata. Jam 7.45, dia dapat laporan bahwa ada 10 unit kapal laut musuh. Posisinya 240 mil di timur laut Midway. Posisi ini aneh, kenapa ada kapal musuh di situ? Kenapa malah membelakangi Midway? Apakah ini pasukan carrier? Jadi Nagumo kini dihadapi dilema, apakah dia lanjut nyerang Midway atau nyerang ke arah timur laut? Dia nggak bisa bagi dua serangan, harus satu. Apalagi jam-jam segitu pasukan Kido Butai lagi dapat serangan dari Midway. Maka akhirnya Nagumo milih cara yang paling aman. Dia milih Tomonaga balik ke carrier jam 9 baru melancarin serangan. Pasukan cadangan yang udah dipasangin senjata dicopot lagi. Walaupun kelihatannya nggak penting, tapi ada satu kesalahan besar kru Jepang di sini. Bom-bom ini nggak disimpan dengan hati-hati. Mereka cuma ngegeletakin aja gitu di hanggar. Ini bakal jadi problem besar di waktu ke depan. Jam 8.20 akhirnya udah confirm bahwa ada carrier di pihak Amerika. Respon yang harusnya dibikin sama Nagumo tentu aja nerbangin pesawat cadangan ke arah timur laut. Tapi udah telat, Nagumo udah bikin keputusan untuk menerima pesawatnya Tomonaga. Mereka bakal landing jam 8.37 sampai 9.17. Setelah mereka landing, butuh 45 menit untuk melancarin serangan. Masih lama. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa carrier Amerika tuh bisa ada di timur laut Midway? Mereka nggak kedeteksi. Jadi elemen kejutan Jepang gagal dong. Tenang gigs, kita bahas pihak Amerika sekarang. Jadi sedari bulan Mei, Amerika tuh udah menyadap intelijennya Jepang. Mereka udah tahu bahwa Kido Butai mau nyerang tanggal 4 Juni. Mereka udah tahu kalau bakalan ada 4 atau 5 carrier yang datang ke Midway. Jadi, Admiral Chasser Nimitz merintahin Task Force 16 yang dipimpin sama Raymond Spruance dan Task Force 17 yang dipimpin sama Jack Fletcher buat pergi dari Midway ke arah timur laut buat berdiam dan nyergap Jepang. Yes, sebenarnya Amerika ini mau ngejutin balik pasukan Jepang yang bakalan datang. Task Force 16 ini isinya carrier Hornet dan Enterprise dengan total 155 pesawat. Sementara itu, Task Force 17 carrier Yorktown, yes, Yorktown yang beres itu punya 79 pesawat. Jadi total kedua task force ini punya 234 pesawat. Dan ternyata rencana Amerika ini berhasil, gigs. Jam 9.10, 15 Devastator torpedo bomber datang. Untung masih bisa ditanganin sama Fighter Zero-nya Jepang. Setengah jam lagi datang 14 bomber, tapi mereka miss. Tidak bisa mengenai carrier. Jam 10.10 datang lagi 6 Wildcat Fighter dan 12 Devastator. Gak habis-habis serangan dari Amerika beruntun. Walaupun Jepang berhasil menghindari semuanya, tapi ini bikin Kido Butai tidak mampu ngeluncurin pesawatnya buat nyerang balik pasukan task force.
Sementara itu di pihak Amerika, serangan-serangan tidak efisien ini juga bikin rugi. Dari 99 pesawat yang terbang, 53 jatuh. Sementara itu dari pihak Jepang, 108 terbang dan cuma 11 aja yang hancur. Bahkan ada 44 pesawat dari USS Hornet yang terbang ke arah barat dan salah prediksi posisi musuh. Jadi mereka cuma ketemu laut kosong aja, tetot. Alhasil mereka balik lagi ke carrier dengan rasa malu. Tapi semua kesialan Amerika berakhir di sini. Jam 10.22 datang 17 dive bomber dari arah utara. Lalu 30 juga dari arah selatan Kido Butai. Ini jumlah serangan yang lumayan besar. Jadi kini Kido Butai digencet dari utara dan selatan. Apakah pasukan Jepang berhasil selamat? Tidak. Siap-siap untuk terbantai. Yang pertama dapat nasib buruk adalah Kaga. Dia dapat 4 serangan dari pesawat Devastator. Serangan-serangan itu berubah jadi ledakan dan kepulan asap. Tidak butuh waktu lama, kobaran api memakan habis sang carrier. Selanjutnya carrier Soryu kena 3 serangan. Sama seperti Kaga, dia juga kena reaksi berantai. Soryu terbakar di atas lautan. Terakhir Akagi, sebenarnya dia cuma kena 1 bom aja. Tapi lagi-lagi ledakan berantai terjadi. Akagi, flagship dari Kido Butai juga terbakar, meledak dan hancur. Dalam waktu 4 menit, 3 carrier Jepang hancur total. Sisanya cuma Hiryu doang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Siapa orang yang berhasil menjatuhkan bom di atas Akagi yang cuma 1 serangan doang? Namanya adalah Dick Best. Padahal dia harusnya jatuhin bom di Kaga, tapi karena miskom jadi dia pergi ke Akagi dan dia berhasil. Dan cerita Dick Best itu belum selesai, gigs. Nanti kita akan saksikan heroisme selanjutnya. Kita balik ke Kido Butai. Kenapa Kido Butai bisa kena reaksi ledakan berantai? Kalau kalian masih ingat, ini karena hanggar Jepang itu dipenuhi sama bom-bom yang bergeletak serampangan. Decknya juga penuh sama kapal-kapal yang baru mendarat dari Midway. Ini bikin ledakan berantai yang dahsyat. Selain itu, sistem drainase Jepang juga belum modern. Faktor-faktor inilah yang bikin Kido Butai gampang hancurnya. Serangan US pun selesai dan 3 carrier hancur lebur. Tomonaga, Yamaguchi yang berada di Hiryu merasa harga dirinya terluka. Apalagi dari pusat, Admiral Yamamoto Isoroku yang denger 3 carrier udah hancur lebur itu sedih dan langsung merintahin untuk serangan balik. Gak tanggung-tanggung, Light Carrier Junyo dan Ryujo disuruh buat pergi dari Aleutian Islands menuju Midway. Juga Battleship Kondo dan Kurita yang berada di selatan untuk pergi. Dan ini adalah serangan total dari pihak Jepang. Problemnya cuma 1, 2 pasukan ini jaraknya ribuan mil dari Midway. Mereka bakal nyampe beberapa hari kemudian. Ketika mereka nyampe, tentu pertempuran udah beres, udah pada pulang gak sih? Oleh karena itu, kini serangan Jepang hanya bertumpu pada Hiryu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nagumo, yang udah pindah ke Hiryu. Inilah serangan balasan dari Jepang. Jam 10.54, Letnan Kobayashi berangkat ke timur laut dengan 18 dive bombers dan 6 Zero. Mereka nyampe di posisi Yorktown jam 11.52. Yorktown ngeladenin dengan nerbangin fightersnya. Tapi 7 bombers berhasil lepas. Alhasil 3 bom berhasil bersarang di deck Yorktown. Dia pun melambat, ngebul, dan gak lama kemudian berhenti total. Di Hiryu, Tamon Yamaguchi bersemangat dengar Yorktown udah lumpuh. Sekarang situasinya 1 versus 2. Pasukan Jepang semangat kembali. Ini adalah pertempuran yang masih bisa dimenangkan. Sementara itu, Letnan Tomonaga mengudara kembali. Dia mimpin 10 torpedo bomber dan 6 Zeros menuju pasukan Amerika. Jam 14.30, dia ngelihat ada carrier jalan. Carrier ini tanpa kerusakan apapun, artinya itu adalah Hornet atau Enterprise. Maka, dia bawa semua pasukannya ke situ. Tomonaga nggak berhasil ngirim torpedo ke carrier itu, karena dia ditembak duluan dan tewas. Tapi koleganya berhasil dan bikin sang carrier terkena tembakan. Dia kehilangan semua power, 3 boiler hancur, baling-balingnya macet, dan badan kapalnya jebol. Air masuk. Ini sudah tidak bisa diselamati lagi. Jam 15.45, rekan-rekan Tomonaga balik ke Hiryu. Tapi mereka dapat kejutan. Nagumo ngasih tahu bahwa mereka itu mengenai Yorktown. Iya gigs, Yorktown. Jadi Tomonaga mengenai carrier yang sama dengan Kobayashi sebelumnya. Semua orang pun kecewa. Terus kok bisa Yorktown gak ngebul ya pas ditemuin Tomonaga pertama kali?
Ini karena krunya Yorktown sigap banget. Sistem drainasenya Amerika ini tuh bagus. Jadi begitu Yorktown kena hit pertama kali, mereka langsung bisa menanggulangi kerusakan dan memadamkan ledakan. Tapi sayangnya akibat serangan Tomonaga dan kawan-kawan, kini Yorktown sudah tidak bisa diselamatin. Jam 15.00, Admiral Jack Fletcher merintahin semua awak buat ninggalin kapal. Hiryu yang sibuk nyerang lupa kalau jarak mereka tuh masih deketan sama carrier-carriernya Amerika. Jam 14.30, sebuah pesawat mata-mata Amerika berhasil mendeteksi posisi Hiryu dan konfirmasi kalau dia masih dalam rentang serang carrier-carriernya Amerika. Maka jam 17, jam 5 sore, Hiryu dapat serangan dari Task Force 16. 24 pesawat Dauntless Bombers dikirim dari Enterprise dan Yorktown yang pada waktu itu belum meledak. Setengah jam kemudian, 16 lagi dikirim oleh Hornet. Hiryu yang udah kecapean akibat aksi seharian ini sama sekali gak expect bakal dapat serangan sore dari Amerika. Pesawat Zeros udah kehabisan tenaga, maka habislah Hiryu yang tanpa pelindung. 4 bom mendarat di bagian depan carrier. Walaupun Hiryu lebih lowong, maksudnya pesawat di decknya tuh jarang-jarang dan gak ada bom bergeletakan, tetap aja kerusakannya dalam. Maka Hiryu, sang carrier terakhir Jepang, berhenti total. Dari 4 bom yang bersarang di deck Hiryu, salah satunya dibikin oleh pilot Dick Best. Maka dia pun dapat penghargaan tertinggi karena dia berhasil menghancurkan 2 carrier Jepang dalam 1 hari. Sayangnya abis ini dia ngidap penyakit. Ada kerusakan di sistem pernapasan pesawatnya. Dia menghirup uap soda kaustik. Maka penerbangan ini adalah penerbangan terakhirnya. Setelahnya Dick Best pensiun. Kalian mau tahu gigs nasib semua carrier Jepang? Soryu adalah carrier Jepang pertama yang tenggelam pukul 19.23 dengan 711 korban. 12 menit kemudian, Kaga yang sudah terbakar lama ikut tenggelam dengan membawa 811 kru kapal. Sementara itu, Akagi tenggelam besoknya jam 5.20 pagi dengan korban 267 orang. Tamon Yamaguchi milih diem di Hiryu. Jam 9.15 pagi, dia tenggelam bersama 392 orang lainnya. Apakah akhirnya battle sudah selesai? Sedikit lagi, gigs. Apalagi? Yes, Yorktown masih hidup. Yorktown belum tenggelam. Di tanggal 5 ternyata apinya udah padam. Jadi orang-orang Amerika mikir, mungkin aja carrier ini bisa dibawa pulang. Jadi mereka kirim tim destroyer buat ngegotong Yorktown pulang. Tapi tanpa diketahui pihak Amerika, ada submarine Jepang yang berkeliaran dekat situ. Posisinya nggak diketahui sama pasukan Amerika. Dia mendekat pada jarak 1.500 meter dan nembakin 4 torpedo. Maka selesailah sudah. Ini adalah serangan penutup dari Jepang. Yorktown, si Die Hard akhirnya terbelah dan hancur. Tenggelam jam 5 sore dengan 57 korban. Kita ucapin dulu selamat tinggal bagi carrier badass yang susah mati ini. Salut. Dan selesailah sudah pertempuran Midway. Total Jepang kehilangan 4 carrier, 250 pesawat, dan 121 pilot. Sementara Amerika kehilangan 1 carrier, 144 pesawat, dan 210 pilot. Siapakah yang menang dari battle ini? Ya tentu aja, the land of the free and the home of the brave. Kemenangan Amerika ini adalah kemenangan yang sangat besar, bikin perang di Asia Pasifik berubah arah. Kini Jepang yang tadinya nyerang mulu, mulai balik bertahan. Dia kehilangan banyak banget aset militer dan pilot-pilot, serta mekanik terbaiknya. Sebaliknya, Amerika kini mulai nyerang. Ini ditandai dengan mendaratnya pasukan Paman Sam di Guadalcanal tanggal 7 Agustus 1942. Mulai dari sana, Amerika mendesak Jepang ke arah utara. Kita juga bakal melihat pendirian Henderson Field di pulau itu yang penuh dengan pertumpahan darah. Tapi untuk sekarang, enough, cukup dulu. Amerika sudah mendapatkan kemenangan besarnya dan waktunya untuk party, berpesta. Oke, geeks, sampai jumpa lagi di Perang Teater Pasifik berikutnya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye. Jadi kalau mau lebih singkatnya, pemimpin tertinggi Angkatan Laut
Dia milih Tomonaga balik ke carrier jam 9 lah, Mbak. Sistem drainasenya US ini bagus. Jadi begitu sistem kita ucapkan selamat tinggal dulu bagi carrier badas yang badas nggak tuh?